Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Safa Nabila. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 5B IAIN Tulungagung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang budaya, bahasa, dan komunikasi. Langsung saja yang pertama yaitu budaya. Budaya didefinisikan sebagai sekumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang dikomunikasikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, lewat bahasa atau beberapa sarana komunikasi lain. Budaya adalah sebuah bentuk konstruk sosiopsikologis, suatu kebersamaan dalam kelompok orang, dalam fenomena psikologis seperti nilai, sikap, keyakinan, dan perilaku. Selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa adalah sarana utama untuk berkomunikasi dengan orang lain dan menyimpan informasi. Bahasa juga merupakan sarana utama dalam pewarisan budaya dari generasi ke generasi berikutnya. Pemerolehan bahasa adalah suatu aspek nilai penting dalam psikologi bahasa karena pengetahuan tentang hal itu akan membantu kita memahami isu-isu perilaku manusia yang lebih luas. Misalnya, mencari proses-proses pemerolehan hal-hal yang universal dan hal-hal yang khas pada suatu budaya tertentu. Pemahaman tentang bagaimana bahasa diperoleh juga penting karena alasan-alasan klasik. Di zaman global ini, pengetahuan mengenai lebih dari satu bahasa menjadi alat vital untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang yang berasal dari kebudayaan lain. Hal ini berlaku baik dalam konteks sebuah masyarakat yang plural dan multikultural maupun antar orang yang berbeda kebangsaan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa. Yang pertama yaitu kosakata. Kosakata yaitu kata-kata dalam sebuah bahasa. Misalnya pohon, makan, dan pelan-pelan merupakan kosakata bahasa Indonesia. Yang kedua sintaks dan tata bahasa, yaitu suatu bahasa mengacu pada sistem aturan yang mengatur bentuk kita dan bagaimana kata-kata dirangkai agar bisa menghasilkan makna. Yang ketiga, fonologi merupakan sistem aturan yang mengatur bagaimana sebuah kata diucapkan dalam suatu bahasa. Yang keempat, sematik, yaitu arti yang dimaksud oleh suatu kata. Yang terakhir, pragmatik, yaitu sistem aturan tentang bagaimana bahasa digunakan dan dipahami dalam suatu konteks sosial. Selanjutnya yaitu hubungan antara budaya, bahasa, dan komunikasi. Budaya mempengaruhi komunikasi dan bahasa. Para pakar komunikasi, terutama dalam hal komunikasi antar manusia, selalu melihat budaya sebagai titik tolak bagi orang-orang atau individu saat melakukan komunikasi sesama manusia yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Penggunaan bahasa sebagai sarana komunikasi juga kuat dipengaruhi oleh budaya masing-masing individu yang terlibat baik sebagai komunikator maupun komunikan. Para ahli komunikasi dalam hal penggunaan bahasa bahwa bahasa bisa memenjarakan kita, namun bahasa juga bisa membebaskan kita. Bahasa dapat dianggap selaku benar dalam kehidupan kita. Bahasa memberi kerangka yang akan memberikan harapan-harapan kepada kita, dan dengan demikian menimbulkan persepsi bagi para individu yang terlibat dalam komunikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota satu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi,
dan mengidentifikasi diri. Bahasa merupakan percakapan atau perkataan yang baik. Pendapat lain dikemukakan oleh Brough dan Yule yang menyatakan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, lebih dari itu. Kedua pakar ini menyebutkan dalam penggunaannya bahasa merupakan bagian dari pesan dalam komunikasi. Dalam bahasa Brown dan Yule, hal ini disebut dengan istilah transaksional dan interpersonal. Artinya, ada kebiasaan dan kebudayaan dalam menggunakan bahasa sebagai media atau alat berkomunikasi. Budaya adalah pikiran, akal budi yang di dalamnya juga termasuk adat istiadat. Dengan demikian, budaya dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan dari pikiran atau pemikiran. Maka, bahasa dan pikiran memiliki hubungan timbal balik. Dapat dipahami bahwa pikiran di sini dimaksudkan sebagai perwujudan kebudayaan. Setelah para ahli sepakat menyatakan bahwa bahasa adalah alat dalam berkomunikasi, sebagai alat tentunya ada yang menggunakan alat tersebut sehingga ia dapat memanfaatkan sebagai komunikasi. Dalam hal ini, pengguna atau pemanfaat bahasa adalah manusia, yang selanjutnya disebut sebagai penutur. Dalam interaksi antara penutur dan lawan tutur, timbul beberapa perilaku berdasarkan pemikiran masing-masing, sehingga lahirlah kebiasaan atau budaya. Budaya dan kebiasaan ini akan berbeda tergantung siapa dan di mana bahasa atau pengguna bahasa itu berada. Dalam interaksi sosial, kita tidak jarang menemukan bahwa apa yang kita ucapkan atau kita sampaikan kepada lawan bicara tidak bisa dipahami dengan baik. Kegagalan memahami pesan disebabkan beberapa faktor, antara lain perbedaan usia, perbedaan pendidikan, perbedaan pengetahuan, dan masih banyak lagi. Selain itu, kata budaya yang berhubungan dengan bahasa seperti kata kamu dan kau, misalnya diucapkan berbeda dalam konteks budaya berbeda. Sebutan bapak di negara yang menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris tidak cenderung digunakan. Masyarakat penutur bahasa Inggris akan langsung menggunakan sebutan nama diri atau nama orang kepada lawan bicara yang lebih tua sekalipun. Contoh lainnya dalam bahasa Inggris adalah kata mati. Bahasa Indonesia memiliki beberapa kata yang memiliki makna yang sama dengan maksud kata lain mati. Misal, mampus, meninggal dunia, punah, wafat, tewas, dan lenyap. Sedangkan dalam bahasa Inggris hanya ada dua kata saja, yaitu die dan pass away. Jadi, hubungan antara budaya, bahasa, dan komunikasi sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan. Bahasa bisa dikatakan bagian dari budaya, sebagaimana dari penjelasan di atas mengenai pengertian budaya. Oleh karena itu, budaya, bahasa, dan komunikasi saling mempengaruhi satu sama lain, dan tentunya sangat sulit dipisahkan. Bahasa yang baik akan membentuk budaya yang baik, dan budaya yang baik akan tercermin dari bahasa dan komunikasi yang baik. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.